Mojo Agung, BPMJ Jemaat Mojo Agung, dan yang saya cintai para tamu undangan yang telah hadir dalam ibadah syukur perayaan ulang tahun GKJW Jemaat Mojo Agung, Pepatah Babatan yang genap berusia 46 tahun. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah perayaan malam GKJ Pepatah Babatan ini dengan memulai nama Tuhan dengan memuji pujian memasuki gerbangnya. Tuhan, selamat petang dan shalom. Shalom.
sukacita, kebahagiaan ada di dalam hati kita bersama. Jikalau pada kesempatan petang hari ini kita bersama-sama dapat mensyukuri karya Tuhan melalui pepan dan babatan yang berulang tahun ke-46. Di saat kita mensyukuri karya Tuhan ini, kita diingatkan bahwasanya persekutuan yang kita bangun di pepatan babatan ini bukan karena makanan ataupun tumpeng yang kita bawa pada saat ini. Bukan karena makanan atau tumpeng yang kita bawa saat ini yang mempersatukan kita. Akan tetapi kita harus senantiasa ingat bahwa kita dipersatukan melalui persekutuan di pepatan babatan ini oleh kuasa darah Kristus yang senantiasa kita peringati melalui perjamuan. Kristus sang kepala gereja, itulah yang mempersatukan kita dalam persekutuan kudus. Mari dengan sukacita kita nyanyikan "Ku Masuki Gerbangnya" sekali lagi. Bapak Ibu jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah datang hadir di tempat ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk doa pembuka surat ini. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali ibadah pada sore hari ini, yaitu ibadah ulang tahun Gereja Kristen Jawi Wetan Babatan yang ke-46, mari kita tunduk di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami muliakan, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati kami hingga sore hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersukacita, kami boleh memuliakan Tuhan bersama saudara-saudara kami seiman di tempat ini untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhan yang begitu besar kami rasakan. Kami boleh
merayakan hari ulang tahun GKJW Babatan yang ke-46. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Tuan Tuti yang sudah memandu doa pembuka pada malam ini. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Selanjutnya, mari kita dengarkan kisah cerita mengenai kilas balik sejarah gereja. Ini Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang pada malam ini akan dibawa oleh Bapak Pendeta, tentu mari kita sekilas balik sejarah GKJW Pemantan Babatan yang akan kami baca. Kisah tumbuhnya orang Kristen di Dusun Babatan kurang lebih tahun 1959, tak lepas dari penginjil dari suku Bendu Mojowarno yang bernama Mbah Sim dan Pak Winantik anaknya. Mereka berdua sekaligus pemburu binatang hutan. Mbah Minto atau yang dikenal dengan Mas Aminah Veteran 45 yang rumahnya sering disinggahi Mbah Sim dan anaknya tadi. Dari perkenalan mereka, ajaran Kristen mulai diperkenalkan. Mulailah Mbah Minto tertarik dengan ajaran-ajaran dan buku-buku yang dibacanya. Dengan seorang temannya, Mbah Samiat, mengajak Mbah Tir ikut beribadah ke GKJW Jemaat Mojowarno selama 3 tahun. Dan dia dan mereka dibaptis di sana menjadi warga GKJW Jemaat Mojowarno. 3 tahun lebih mereka berjalan kaki dari Babatan ke Mojowarno beribadah minggu. Di tahun 1961 mereka berdua diserahkan pelayanannya ke GKJW Jemaat Mojowarno karena jarak tempuh yang lebih dekat, kurang lebih 10 km. Mulailah tumbuh jiwa-jiwa baru mengikuti jejak mereka berdua, di antaranya Mbah Tiari, Mbah Supri, Mbah Taman, dan kawan-kawan dan keluarga. Selama 5 tahun mereka beribadah minggu ke jemaat GKJW Jemaat Mojowarno dengan berjalan kaki. Di tahun 1967 pengikut Kristen di Babatan mulai berkembang dan bertambah banyak, dan ibadah minggu bisa dilayani di Babatan walaupun belum punya rumah ibadah atau tempat ibadah, dan dilayani
di rumah warga secara bergantian, rumah Mbah Kiari dan Mbah Taman. Keinginan mempunyai tempat ibadah permanen terwujud dari persembahan warga, baik ibadah minggu dan ibadah keluarga, dengan membeli bidang tanah milik Mbah Sutrami dengan harga Rp24.240. Asiknya masih tersimpan di baji berupa kwitansi. Kemarin malam saya baca, luar biasa. Dan usaha keras gerakan warga bisa mendirikan tempat ibadah dari kayu dan berdinding bambu dan berlantai tanah. Tepatnya hari Minggu tanggal 27 Agustus 1978 mulai ditepati untuk ibadah minggu yang pertama kalinya. Yang kala itu dilayani Pendeta Suprayitno Suryowiryo dari Jemaat Mojagung. Hari ini tepat 45 tahun usia Gereja Kristen GKJ Jemaat Babatan Perpanjang Babatan yang kita peringati saat ini. Selamat ulang tahun gerejaku, Tuhan memberkati gerejaku. Pelayanan firman kami mendapat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita nyanyikan firman-Mu kita bagi-bagi. Firman Tuhan sebagai pelita dalam hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan kita. Firman-Mu kita
Kembali kita tegaskan, kita bersama-sama satukan hati di dalam Tuhan. Mengucap syukur di hadapan Tuhan, jikalau pada kesempatan ini Engkau masih memberikan hidup, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Terlebih di tengah kesukacitaan kami, umat-Mu pemantang-pembapatan ini mensyukuri penyertaan Tuhan di dalam kami membangun hidup bergereja. Di tengah rasa sukacita kami Tuhan, tidak lengkap rasanya jikalau kami tidak menerima sapaan firman yang kami imani sebagai sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan juga petunjuk dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami menyediakan hati pikiran kami seutuhnya, agar apa yang Tuhan firmankan dapat kami mengerti, dapat kami pahami, terlebih mampu kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih, kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma 12 ayat 15 sampai dengan 17. Kalau penjenengan tidak bawa Alkitab, di slide di depan itu sudah saya siapkan. Roma pasal 12 ayat 15 sampai dengan 17. Mari kita baca bersama-sama, tidak usah cepet-cepetan karena ini bukan lomba, tetapi kita baca dengan penuh penghayatan. 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mereka yang diberkati adalah setiap orang yang mau membaca firman Tuhan, terlebih mereka yang dengan secara sukarela, dengan tulus melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi tema renungan kita pada saat ini yaitu sehati sepikir di dalam Kristus. Sehati sepikir di dalam Kristus. Hati menikah tempatnya apa? Apa? Tempatnya darah. Ini yang kesehatan, oke Pak Gayo. Tempatnya darah, hati. Hati itu tempatnya darah. Kalau dalam ilmu psikologi, hati itu tempatnya perasaan. Ini. Nah, kalau di dalam dunia medis, hati ini tempatnya darah. Kalau di dalam ilmu psikologi, hati itu adalah tempatnya perasaan. Jadi sehati berarti sama dengan satu perasaan. Kemudian sepikir. Sepikir ini dari kata pikir, pikiran. Jadi kalau kita pikiran itu berbicara apa? Pendapat, pikiran ya, pendapat, ide, gagasan, keinginan, harapan, yang disebut dengan sepikir. Kemudian sehati dan sepikir itu bukan sendiri-sendiri, bukan secara individualis, tetapi di sana dikatakan sehati sepikir di dalam Kristus. Artinya melalui perenungan kita saat ini, melalui tema ini kita diajar bagaimana kita bisa mewujudkan perasaan
kita bisa mewujudkan pikiran, ide, dan gagasan ini dalam kesatuan. Saya yakin kalau dikatakan pendapat, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Kalau dikatakan ide, tentu juga memiliki ide yang berbeda. Nah, termasuk konsep acaranya ini, saya kira masing-masing orang juga punya pendapat. Nomor dekorasi seperti ini mungkin juga memiliki ide-ide yang berbeda. Nek perlu boleh dino sing apik. Untuk nonton dekor ini sebelah sini atau sebelah sana. Tadi yang ini unsur pakai sok sumu, pakai batu yang dikasih itu, dan ternyata idenya juga dadaan ya kalau tahu bulat digoreng dadaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mewujudkan kehidupan yang sehati sepikir tentu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang sederhana. Karena tadi penjelasan sudah mengakui bahwa setiap orang memiliki pikiran-pikiran, ide, gagasan yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, lalu bagaimana supaya kita ini memiliki kesatuan hati dan pikiran? Nah, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang pertama supaya kita ini bisa sehati sepikir di dalam Kristus, yaitu bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita dan menangislah dengan mereka yang menangis. Ini secara sederhana yang saya cetak merah itu, yaitu saling apa? Saling perhatian, saling peduli, atau care di dalam bahasa Inggris. Jangan dibalik, Bapak Ibu. Bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita. Menangislah dengan mereka yang menangis. Jangan dibalik. Kok koncone nangis sampean bersukacita. Koncone susah sampean senang-senang. Di mana letak kepedulian? Di mana letak sense? Di mana letak kepekaannya? Kalau kita melihat saudara kita bahagia, kita pun juga bisa ikut bahagia. Tapi kadang juga tidak mudah. Ketika melihat orang lain bahagia, terkadang juga muncul rasa iri di dalam hidup kita. Tonggone iso tuku kulkas, awake adem panas. Tonggone iso tuku napa malih TV 38 in, gede paling gede lah. Awake meriah. Stres. Tonggone iso tuku mobil. Napa? Habis stres itu biasanya langsung mati. Sakit sih Pak Iswari ini. Stroke. Tonggone iso tuku omah sebab Pak gede makro-makro. Seto. Nah kita juga stres, stroke, seto. Nah, mestinya ketika orang lain saudara kita berbahagia, kita bisa membelinya, kita pun juga ikut bahagia. Aku yang baru senang, saudara saya, tetangga saya bisa membeli mobil. Menowo, iso kenet di nuruti. Nek gak oleh cek baju tirek. Nah berikutnya juga menangislah dengan mereka yang menangis.
Artinya di saat kita melihat saudara kita dalam kesusahan, dalam kesulitan, berikanlah tidak hanya sekedar simpati, tidak sekedar simpati, tetapi juga rasa empati. Nah kalau simpati itu begini, misalnya bojoku dulurku susah, tetapi kalau rasa empati ada usaha untuk datang, untuk bergerak. Apa yang bisa saya bantu? Di dalam buku kamus mungkin yang tersimpan di babatan kuno, apa yang bisa saya berikan untuk kamu? What can I do for you? Ya, di dalam bahasa kamus itu babatan kuno. What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Apa yang bisa saya bantu? Membantu orang yang kesusahan tidak hanya sekedar mengusahakan materi, bisa membantu dalam hal yang. Nah ini yang pertama Bapak Ibu, untuk mewujudkan hidup yang sehati sepikir di dalam Kristus itu perlu yang namanya saling perhatian, peduli, atau yang disebut dengan ini syarat yang pertama. Nah syarat yang kedua adalah di dalam Roma 12 ayat 16 tadi, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Tidak usah terlalu mikir sih, enggak. Karena apa? Itu di luar kemampuan, di luar kekuatan pikiran kita. Yang mikirnya terlalu buruk. Dan kalau pikirannya itu terlalu tinggi, pikirannya terlalu macam-macam, itu juga mengikuti ini secara kesehatan. Mungkin tensinya pun juga akan mengikuti. Jadi hidup kita ini jangan terlalu mikirkan hal yang tinggi-tinggi, yang neko-neko. Karena kadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan, kadang juga belum menjadi sebuah kenyataan. Apa yang sudah kita pikirkan, kita desain, kadang juga berbeda. Oleh sebab itu kita juga harus percaya kehendak Tuhan jadilah. Nah kalau akhir-akhir ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kehidupan medsos itu diwarnai dengan yang namanya informasi BMKG, gempa megatrust, yang dalam tanda petik bisa menenggelamkan Pulau Jawa dan sebagainya. Nah tentu orang juga memiliki rasa kekhawatiran. Orang memiliki rasa takut. Gue piye yo, anakku, bojoku, tonggoku, gue piye yo, harta kekayaanku, ya itu benar-benar terjadi. Orang diliputi jiwa ketakutan. Bisa saja manusia merancang, bisa saja BMKG membuat peringatan atau warning. Tetapi kita juga harus ingat, itu di luar prediksi manusia. Nek seandainya itu terjadi, beneran sih utangnya akeh. Dia nggak lunas ya, tentu kita semua juga berdoa. Kita berharap kita dijauhkan dari yang namanya musibah, bencana dan sebagainya. Itu gitu. Tetapi juga harus ingat, biarkanlah kehendak Tuhan dan terjadi. Apa yang bisa kita lakukan, ya lakukanlah. Jangan melebihi kehendak Tuhan. Nah ini yang kedua, dan untuk saya bisa pikir ini, yaitu jangan memikirkan pikir terlalu high, terlalu tinggi, sederhana saja. Makanya seringkali saya katakan dalam khotbah saya itu tidak perlu memikirkan hal-hal yang memang tidak perlu saya pikirkan.
Bilangnya saya itu konsisten lemu. Sing gak penting juga tak pikir, Bapak Ibu. Saya juga heran, baju di lemari itu lama gak terpakai. Begitu saya pakai kok wis rontok. Gak cukup. Mosok kainnya mungsel gitu. Itu efek dari tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Santai saja, slow. Ini yang kedua. Nah yang ketiga, supaya ada kesatuan hati dan pikiran itu, yaitu di ayat 16 tadi, janganlah menganggap dirimu pandai. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam falsafah bahasa Jawa dikatakan ojo keminter, mudah keblinger. Mestinya ini juga ada lanjutannya. Ojo cidro, mudah ciloko. Cuma saya mengutip ini, ojo keminter, mudah keblinger. Artinya apa? Orang yang merasa pintar biasanya sulit dinasihati, sulit diberitahu, selalu saja ngeyel atau membantah yang memberi nasihat. Jadi titikannya gampang Bapak Ibu. Nek wonten tiyang ngeyel, ada yang sering ngeyel, ada yang suka ngeyel. Gak enak nek pas ibadah. Gak ngaku ya, gak ngaku. Biasanya kalau orang tuh ngeyel sing penting ini, pokoknya sudah siap, sing penting gitu. Itu saja nih orang yang bukan pintar, tapi saja nih mau keminter. Ya, orang yang keminter. Karuan manusia punya pintar sekali ya. Gak mau diarahkan enak. Kalau dia tuh benar-benar merasa tidak tahu bisa dari bisa. Tapi nek keminter ini dikatakan apa ini? Tidak tahu, dia merasa tahu. Dikatakan pintar, dia nggak pintar. Jadi posisinya itu adalah magang. Biasanya menghadapi orang-orang yang magang ini itu yang sulit, gitu. Angel orang yang magang ini. Angel temen tuturane. Jadi harus di Jemaat Mojo Agung ini dibutuhkan sosok pendeta yang ekstra, yang bisa menggunakan jurus cuek. Sebabnya apa-apa dipikir, apa-apa pakai rosok, ngenes banget. Gitu. Nah, semoga kita bisa dengan ulang tahun ini kita bisa memperbaiki diri kita pribadi. Kalau memang tidak tahu, tanyalah. Kalau memang kurang yakin, ya mintalah pendapat mereka yang mungkin kredibel, memiliki kemampuan. Jangan merasa pandai. Ini tadi yang yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, untuk mewujudkan hidup yang sehati sepikir dalam Kristus itu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara dibenci oleh orang lain, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mengasihi Patri. Bisakah? Ini umum ya. Secara umum orang itu kalau dibenci biasanya membalas untuk benci. Ini umumnya. Ya, kalian sekarang ini pada umum. Loh, kalau orang Kristen kemudian dia itu dibenci, terus ikut membenci,
Apa bedanya dengan orang yang kehidupan yang secara umum ini? Kita kehidupan orang Kristen itu tentu hidup yang berbeda. Kalau kita dibenci, kita berusaha untuk mengasihi. Kalau kita dihina, berusaha untuk menerima dengan sukacita. Kita sebagai orang Kristen diingatkan sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus itu, kalau kita masih ingat ceritanya, ketika disalib, Tuhan Yesus dihina, dihujat oleh orang yang lewat di depan salibnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Akhirnya di hati itu merasa damai, merasa tentram. Jadilah nilai plus kita sebagai orang Kristen. Kalau ketika kita diperlakukan tidak baik, kita diperlakukan dengan jahat, tetapi kita bisa mengubah, yaitu dengan berbuat yang baik. Ini menjadi nilai plus bagi kita. Ini menjadi kemenangan iman kita. Itulah Bapak Ibu, ada 4 hal ini tadi. Kalau kita mau mewujudkan hidup yang sehati sepikir di dalam Kristus, kesehatian rasa sepikir di dalam Kristus itu juga nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu melalui kebangkitan Bapak tadi. Tadi penjenengan kalau menyimak kilas balik sejarah perjalanan kebangkitan Bapak ini ada sampai saat ini. Bagaimana warga pada saat itu iuran atau urunan tadi? Saya nggak salah pikir. Pokoknya yang jelas urunan untuk bisa membeli tanah. Lalu kemudian bergerak lagi urunan untuk bisa mendirikan gereja. Ya mungkin yang sepuh-sepuh besok dulu gerejanya kayu. Itu menunjukkan bagaimana gereja gerakan warga, bagaimana sehati sepikir yang telah diteladankan oleh para sesepuh dulu. Itu juga perlu kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita saat ini. Mereka sudah memberikan teladan bahwa dengan sehati, dengan sepikir, mereka bisa membeli tanah, termasuk tanah yang di belakang gereja itu. Mereka bisa mendirikan gereja, bangunan. Kira-kira Bapak Ibu, sehati sepikir berikutnya setelah HUT ini apa yang akan penjenengan lakukan? Apa? Supaya bapak saya tidak muspro. Kira-kira mau iuran beli apa? Mau beli apa? Nah, Mas Yuli menyampaikan beli ini loh Pak. Ini kira-kira ini kan Pak Tri kira-kira. Nah, antara 6 sampai 7 juta Bapak. Non sewu, ini bukan LCD ini bukan barang mahal, bukan barang mewah. Kalau ibarat petani, ini sebagai cangkul. Kira-kira penjenengan sanggup loh. Nek tugas ke sini. Sanggup bukan bapak-bapak tadi? Sanggup. Tahun ini sanggup? Sanggup.
Gilgeten Bapak Ibu napa nggih? Saya beri gambaran. Nek tuku brek sak LCD-ne, sak laptop-e, sak wabel-wabele itu mungkin dengan dana yang besar. Cuma kalau kita mau bertahap, step by step pasti akan bisa. Minimal tahun ini bisa beli LCD-nya plus kabelnya. Laptopnya saya kira teman-teman juga punya. Pak Iswari, Pak Cari ini mesti juga punya laptop. Kalau memang butuh itu inventaris gereja pakai saja, meskipun itu dipinjamkan ke saya. Artinya apa? Kalau itu dipinjamkan ke jemaat, jemaat menggantinya dengan notepad untuk saya. Malah nunjak ya. Boten Bapak Ibu. Itu kan inventaris gereja betul Bapak Ibu. Inventaris gereja. Kalau mau dipakai monggo. Saya juga punya di rumah punya pribadi. Ya ini dengan kesatuan itu Bapak, dengan sehati sepikir. Kira-kira butuh apa? Butuh ya? Kadang saya juga kemarin itu tergerak. Ketika saya tukar pelayanan, melayani di Pepantan Wates. Jadi nanti bisa Pepantan Wates. Bigil ya, Umurjo naik Galeng Tolo. Nah, di Galeng Tolo itu sudah pakai LCD. Padahal boleh luwe muncul. Mari Bapak Ibu, dengan mensyukuri HUT Pepatan Jabatan Jaga 46. Kalau saya penjenengan warga dengan warga dengan majelis kita semua sehati sepikir di dalam Kristus. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan pasti akan terwujud. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Syukur menaikkan di hadapan Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan saat mengajarkan kepada kami untuk hidup sehati sepikir di dalam Kristus, untuk mau peduli, saling memperhatikan satu sama lain, untuk tidak merasa paling pandai, untuk tidak memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan atau kapasitas kami, untuk senantiasa berusaha berbuat baik kepada siapapun juga, baik itu orang yang mengasihi maupun orang yang membencikan. Ya Tuhan, berikanlah hikmat-Mu sehingga kami mampu melakukan firman-Mu. Amin. Satukan kami satu dalam kuasa, sebab kami bersaudara. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Saya mengajak panjenengan untuk bergandengan tangan dengan sebelahnya, untuk mensyukuri, untuk menghayat. Satukan kami satu dalam kuasa. Satu dalam
satu dalam kuasa. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, kami bersaudara. Sebagai wujud kesatuan kita pada malam hari ini, kita juga akan bersama-sama masuk dalam prosesi ulang tahun Ganda Paku.
dari perwakilan sesuku yang diwakili oleh Bapak Pisran dan Bapak Sutoyo dari PHRC, dari KPPW yang diwakili oleh Ibu Sarwati, dari KPPM yang diwakili oleh Yosa dan Pak Sauji. Dimohon untuk ke depan. Untuk tambahan yaitu adik Devon. Mas Devon, keluarga Pak Seniman, Bu Ustaz main itu. Pak Kristian itu. Pak Christian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum tumpeng ini dibagikan, tentu kita juga sedikit menghayati makna yang ada di dalam tumpeng. Di dalam tumpeng ini ada nasi kuning yang berbentuk gunungan. Di dunia ini kita percaya bahwasanya gunung itu adalah tempat yang tinggi. Warna kuning melambangkan kemuliaan. Kalau kita perhatikan, gunungan ini bagaikan tangan yang menyembah. Nasi kuning yang berbentuk gunungan ini mengingatkan kepada kita semua agar di dalam hidup kita ini menyembah Allah yang maha tinggi. Kemudian ada ayam ingkung yang nanti akan dipotong-potong. Biasanya ingkung ini diletakkan di atas nasi yang berbentuk gunungan. Ini juga mengingatkan kita sebagai orang Kristen akan karya Tuhan Yesus Kristus. Tubuh darah Kristus mengingatkan perjamuan, sebagaimana roti yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ada telur ini 1 atau 3? 3 atau 1? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, telur ini ya secara kasat mata terlihat hanya 1. Tetapi ini sebenarnya ada 3 unsur. Paling luar disebut cangkang telur, putih telur, dan kuning telur. Ini semuanya satu kesatuan. Kaitannya dengan iman Kristen, kita
Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus itu sebagai sang penuntun dan pembimbing hidup kita, juga menjadi gambaran Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Dengan telur ini kita belajar dogmatika Trinitas, tiga menjadi satu. Lalu kemudian ada urap dengan warna hijau, biasanya menggunakan permainan kata urap dan urip. Di dalam kehidupan kita tidak hanya sekedar hidup, tidak hanya sekedar urip, tetapi marilah kita juga nguripi atau menghidupi, atau secara sederhana hidup kita ini memiliki arti berdampak bagi lingkungan dimanapun kita berada. Kemudian ada tumis, buncis, wortel, kemudian mie, perkedel, dan kawan-kawannya ini. Ini juga untuk melengkapi apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Artinya kehidupan kita di dunia juga harus saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan hal yang biasa, tetapi yang namanya kesatuan saling melengkapi, itulah yang kita utamakan dalam hidup. Kita nyanyikan selamat ulang tahun gereja. Kasih oleh Tuhan, sudah selayaknya kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita semua. Dan sudah tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan kita memuji Tuhan saat ceke atur derek Gusti.
Mari Bapak Ibu kita sama-sama satukan hati dalam doa syukur dan doa sapa. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat penyertaan di dalam kami membangun ibadah khusus hari ulang tahun Pemandan Babatan saat ini. Biarlah kesukacitaan, kebahagiaan, mensyukuri karya Tuhan juga terus mengalir di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Saat ini kami juga membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati agar persembahan yang kami hidup menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mojoagung beserta dengan Pemandan Babatan sebagai satu kesatuan integral yang tidak terpisahkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir bersama kami, mereka yang sakit kiranya Tuhan memberikan kuasa dan mujizat kesembuhan. Mereka yang kesusahan kiranya Tuhan berikan penghiburan, dan yang meninggalkan persekutuan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau memiliki banyak cara untuk mengingatkan saudara-saudara kami sehingga kembali datang ke hadirat Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Pemandan Babatan yang pada saat ini mengorbankan waktu, tenaga, pikiran
demi terlaksananya kegiatan hari ulang tahun Pematan Bapatan ini. Kami bersyukur atas kebersamaan dan kekompakan yang boleh terjadi. Biarlah kebersamaan dan kekompakan ini tidak hanya sekedar di dalam peribadahan, tetapi di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang saat ini terlibat di dalam pelayanan, baik sebagai organis, sebagai pandu puji, semuanya kami serahkan ya Tuhan di dalam kuasa. Berkatilah keberadaan persekutuan kami Pematan Bapatan, sehingga melalui gereja iman kami semakin bertumbuh, kebersamaan persekutuan kami semakin erat, dan lebih nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan setelah selesai ibadah dan acara ini ya Tuhan, kami juga akan melanjutkan setiap kehidupan kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu disilakan untuk berdiri. Kasih Yesus kita dalam hidup. Mari kita nyanyikan. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, kuasa Roh Kudus sedang membimbing umatnya. Kiranya berikan hikmat, kerendahan hati, agar kami dimampukan untuk menjalani kehidupan yang sehati sepikir di dalam Kristus, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan dimanapun kami berada. Haleluya. Amin.